warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu Bapak Yusuf Ansari SEME dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hilatul Aulia dengan NIM 250105020070, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis makalah saya mengenai implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian untuk periode November 2025 hingga April 2026. Mari kita bedah bagaimana instrumen moneter bekerja menjaga stabilitas makroekonomi kita. Memasuki latar belakang analisis ini, penting untuk kita ketahui bahwa Bank Indonesia memiliki amanat tunggal berdasarkan undang-undang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun, pada periode November 2025 hingga April 2026, perekonomian kita dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Dari sisi eksternal, kita menghadapi ketidakpastian global akibat meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih bersikap wait and see, sehingga menekan arus modal dan nilai tukar rupiah. Sementara, dari sisi domestik atau internal, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan di awal tahun 2026. Lonjakan ini dipicu oleh adanya efek basis atau base effect akibat berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik di tahun sebelumnya. Di tengah situasi dilematis ini, Bank Indonesia secara konsisten mengambil langkah berani dengan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Oke, lanjut. Bagaimana cara Bank Indonesia mengelola tantangan tersebut? Berdasarkan konsep dari miskin, kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Dalam periode ini, BI mengoptimalkan bauran kebijakan melalui 4 instrumen utama. Yang pertama, BI rate saat ini dipertahankan di angka 4,75% sebagai jangkar suku bunga acuan di pasar uang dan perbankan. Yang kedua, melakukan operasi pasar terbuka di pasar sekunder dengan menerbitkan instrumen seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk mengatur likuiditas agar tetap seimbang. Yang ketiga, melakukan intervensi nilai tukar secara langsung di pasar falas melalui transaksi spot maupun domestic non-deliverable forward demi membendung depresiasi rupiah. Dan yang keempat, mengimplementasikan kebijakan intensif likuiditas makroprudensial, yaitu memberikan insentif kelonggaran likuiditas kepada bank-bank yang aktif menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor prioritas. Sekarang, mari kita telaah data pergerakan indikator ekonomi makro yang terjadi selama 6 bulan terakhir. Jika kita perhatikan, pada tabel data ini, angka inflasi tahunan kita bergerak sangat dinamis. Pada November 2025, inflasi sangat aman di angka 2,72%, namun memasuki Februari 2026, angka inflasi melonjak drastis hingga menyentuh angka 4,76%, melewati batas target BI. Melalui pendekatan teori makro, kita dapat menganalisis bahwa lonjakan di bulan Februari ini murni disebabkan oleh faktor base effect, yaitu diskon tarif listrik sebesar 50%. Pada awal tahun 2025 tersebut, dan bukan merupakan tekanan inflasi struktural. Hal ini terbukti ketika memasuki bulan Maret, inflasi melandai ke 3,48% dan April 2026 jatuh kembali ke level terendah, yaitu sebesar 2,42%. Ketika inflasi inti sepanjang periode ini konsisten aman di kisaran angka 2,4% hingga 2,5%, kebijakan forward looking dari Bank Indonesia terbukti sukses besar dalam menjangka ekspektasi inflasi masyarakat tanpa perlu menaikkan suku bunga secara agresif. Bagaimana lonjakan inflasi sementara tersebut berdampak pada kehidupan real masyarakat? Nah, tentu saja kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi pihak paling merasakan dampaknya. Mengingat pengeluaran kelompok perumahan dan energi sempat naik hingga 16,19% pada Februari 2026. Beruntungnya, ada 3 faktor peredam yang menjaga daya beli masyarakat agregat tetap kokoh. Yang pertama, inflasi sektor pangan bergejolak atau volatile food berhasil diredam berkat kerja keras tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Yang kedua, adanya bantalan sosial berupa bansos dan subsidi dari pemerintah. Serta yang ketiga, penyesuaian UMP di berbagai daerah.
Hasilnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2026 masih mampu tumbuh kuat di angka 5,52%. Selanjutnya, kita melihat dampak kebijakan ini terhadap investasi dan sektor keuangan. Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mampu berkontribusi sebesar 28,29% terhadap PDB kita di triwulan 1 2026. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa transmisi penurunan BI rate ke suku bunga kredit perbankan berjalan agak lambat di lapangan. Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan sempat melemah hingga 17.200 rupiah per dolar Amerika Serikat pada April 2026. Pelemahan ini menjadi tantangan berat bagi importir bahan baku, namun menjadi berkah tersendiri bagi eksportir sektor komoditas. Untuk menjaga agar perbankan tetap memiliki likuiditas yang cukup dalam menyalurkan kredit ke UMKM, Bank Indonesia telah melakukan langkah nyata dengan membeli SBN di pasar sekunder senilai 68,16 triliun serta memaksimalkan insentif LKM. Sinergi moneter ini dipadu dengan program kredit usaha rakyat bersubsidi. Buah manisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 berhasil melonjak hingga 5,61%, salah satu capaian tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Sebagai kesimpulan, kebijakan Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 4,75%, merupakan langkah akomodatif yang sangat tepat dan seimbang dalam mengawal pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas di tengah badai ketidakpastian global. Lonjakan inflasi awal tahun itu terbukti bersifat sementara dan pertumbuhan ekonomi 5,61% adalah bukti yang konkret keberhasilan bauran kebijakan moneter dan stimulus fiskal ini. Berdasarkan analisis tersebut, saran yang dapat saya rekomendasi adalah: yang pertama, perbankan perlu mempercepat transmisi penurunan suku bunga acuan ke suku bunga kredit komersial agar sektor real bergerak lebih cepat. Yang kedua, memperkuat sinergi pembuatan kebijakan moneter dan fiskal, khususnya dalam mengontrol harga pangan. Dan yang ketiga, terus mendorong instrumen lindung nilai atau hedging yang terjangkau bagi para pelaku UMKM agar mereka terlindungi dari fluktuasi nilai tukar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih perhatiannya, dan teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.